agak heran sedikit. Itu mengenai kisah perjalanan dari awal mula saya mulai dari peralihan dan saya dibaptis masuk ke Katolik melalui suami saya. Dalam perjalanan kami berumah tangga yang sudah hampir 24 tahun dari 98, saya mengalami beberapa tahun dalam peralihan saya dari Islam ke Katolik. Saya merasa ini biasa-biasa saja. Yang saya merasakan dari awalnya iman saya sebagai seorang Islam, saya merasakan biasa-biasa saja, saya bilang begitu. Saya tidak merasakan apa-apa, hanya pergi ke gereja hari Minggu, baca Alkitab, habis itu sudah pulang lupa lagi. Ini yang awal-awalnya. Terus di tahun 2018 saya bilang begini, Tuhan Yesus, saya bilang, kalau ada apa di dalam Katolik ini saya akan ikuti, tapi kalau tidak ada apa-apa biar saya keluar saja, saya bilang. Saya karena tidak merasakan apa-apa, saya bilang gitu. Apa yang harus saya imani begitu? Saya kan artinya bertolak belakang, artinya memang berbeda sekali. Berbeda sekali. Itu yang saya rasa agak sedikit janggal buat saya. Terus ada penawaran dari teman saya dari Jawa. Sudahlah Kak, kalau begitu pulang saja ke Jawa, tidak usah tinggal di Timur lagi lah, apalagi tambah susah saja, bilang begitu. Habis itu saya bilang, kalau pulang jauh berarti otomatis saya bisa kawin lagi, saya bilang begitu. Habis itu saya ingat perkataan Yesus tentang kalau kita kawin lagi berarti kita berzina, saya bilang begitu. Saya ingat itu firman itu. Saya bilang kasihan kalau hidup saya, kalau saya keluar dan cerai berarti saya berzina seumur hidup saya. Memang waktu itu sempat ada pemikiran ingin cerai dan ingin keluar begitu. Tapi puji Tuhan, apa yang tadi katakan Bapak Bene, Tuhan tangkap dan Tuhan tarik. Itu yang membuat saya sangat kagum. Disitulah suara hati saya berkata, kalau engkau ingin semakin keluar, aku pun akan semakin menarikmu. Itulah kalimat yang buat saya, ada kalimat itu yang membuat saya sangat untuk meyakini betul-betul itu. Bahwa dia ingin menarik, semakin menarik. Jadi itulah saya mengalami perjalanan iman saya. Seperti itu dari waktu ke waktu. Saya ingin betul-betul mengalami kasih Tuhan itu seperti apa. Dalam pergumulan saya sebagai seorang ibu rumah tangga, artinya kesusahan, kesulitan kita pasti ada semua. Tapi saya akui dan yakini dalam kasih Tuhan itu ada. Saya ingat ayat Filipi itu. Segala perkara ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Itu saya sangat kalau bilang orang tidak percaya, tapi saya sungguh percaya dengan itu ayat. Saya sungguh percaya bahwa Tuhan, di dalam Tuhan Yesus menguatkan hati saya. Menguatkan hati saya dalam setiap pergumulan kita masing-masing. Dan satu lagi yang buat saya ambil dari Korintus, siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan, dia sudah bersatu dengan Roh-Nya. Memang betul, kalau kita mengikatkan diri dengan Tuhan, kita sudah bersatu. Kita bisa mengalahkan roh-roh dunia, roh-roh jahat itu, roh-roh yang menyerang hati kita. Mana kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana pikiran yang jahat, mana pikiran yang baik. Itu puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus menarik saya sungguh. Dan di dalam Yesus memang kita akui dan yakini harus menjadi suatu harga mati buat Dia. Harga mati itu saya memang
Saya sampai sempat katakan begini, sungguh rugi ya kalau orang-orang tidak kenal Tuhan Yesus ini. Sampai saya merasa dengan keluarga saya di Jawa sana itu, sampai saya bilang, Tuhan Yesus, aduh Tuhan, tolong satu keluarga di Jawa sana, mereka belum mengenal Engkau Tuhan. Saya bilang begitu, agar mereka pun dapat mengalami penebusan, rahmat, cinta, dan kasih sayang Tuhan Yesus seperti apa. Tentang penebusan, memang kita sudah ditebus. Kita kalau memang betul-betul hidup di dalam kasih Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan. Kasih Tuhan Yesus sungguh luar biasa buat saya sampai sore hari ini. Minta maaf saudari-saudari, saya dari Legio Maria. Artinya saya diajak saudari Vin, kami berdoa. Saya bilang, oh iya, kami kurang belajar firman di Legio, tapi sampai di sini kami belajar tentang firman. Jadi saya mulailah belajar itu, mulai belajar. Jadi saya merasa saling melengkapi di dalam diri saya, saling melengkapi apa yang kurang menurut saya, iman saya. Puji Tuhan, saya kepada saudari Vin ini mengajak saya, menuntun saya terus di dalam kasih Tuhan. Mungkin ini perjalanan kisah iman saya. Terima kasih. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah bagi ibu ini. Tidak ada juru selamat selain daripada Yesus Tuhan. Amin. Amin. Tidak ada juru selamat, tidak ada penyelamat selain daripada Kristus Tuhan. Dan Dia telah berkenan kepada hambanya ini. Dulu dia tidak mengenal Yesus itu siapa, tapi oleh karena kasih setianya, ia mengenal Allah bertakhta di dalam rumahnya, gerejanya. Amin. Amin. Yang berikut kita akan terus lagi mendengar sebuah kesaksian yang akan menguatkan kita.